teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep tumisan cesim yang enak banget. Ini kan biasanya kita suka ngeliat ada di campur-campuran bakso atau mie ayam. Ternyata ditumis tuh enak banget tuh teman-teman. Aku suka banget, apalagi di tempatku di Kebumen cesimnya itu nggak langu, nggak pahit. Jadi makanya aku sering banget bikin resep tumis-tumisan dari cesim. Nah, untuk cesimnya kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah, nanti kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai yang simpel-simpel aja, yang seadanya di rumah aja. Hari ini aku mau pakai cabai merah keriting. Lagi habis cabai rawitnya, biasanya selalu tak kasih cabai rawit, cuma lagi habis ya udah kita pakai cabai merah keriting aja. Bisa teman-teman di rumah mau pakai cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tambahkan juga ada bawang putih ya. Bawang putihnya kita iris-iris aja kayak gini. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, tumis terlebih dahulu bawang putihnya, biarkan nanti sampai rodok layu, baru masukkan cabenya. Aduk-aduk sebentar, udah kita masukkan sawitnya ke sini. Masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama, sereng. Kali besar aja sebentar matang. Jangan lupa tambahkan garam. Jika teman-teman di rumah mau pakai penyedap rasa juga boleh, seperti kaldu-kalduan ataupun mau pakai micin juga boleh. Kita aduk-aduk lagi. Kalau mau tambahkan air boleh sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Warna cantik banget, rasanya juga enak dah. Tinggal goreng tempe atau goreng telur udah cukup banget untuk lauk sarapan hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video Ibunya Kanha berikutnya ya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep jangan bening katuk yang seger banget nih, apalagi untuk ibu-ibu yang lagi menyusui. Ini direkomendasikan banget, nanti biar air susunya itu jadi banyak kalau maemnya bening-beningan kayak gini. Kita siapkan godong katuknya ya. Nah, ini godong katuknya mau kita ambil bagian daunnya aja, batang-batangnya kita buang. Kalau sudah, kita cuci sampai benar-benar bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai labu. Misalnya teman-teman di rumah mau tambahin jagung manis itu juga boleh banget, atau mau tambahkan wortel juga boleh. Cuma di rumah hari ini adanya labu siam, ya wis kita pakai labu siam aja. Kita potong-potong, terus kita sisihkan. Tuh bumbunya kita pakai yang simple aja teman-teman, cuman ada bawang, brambang. Misalnya nanti teman-teman di rumah mau tambahkan temu kunci atau kencur itu juga boleh, biar lebih seger. Kalau bumbunya sudah kita siapkan, tadi sudah aku rebus dulu air, dan airnya juga sudah mendidih. Nah, ini bisa langsung kita cemplungin dulu bumbunya. Di sini aku tambahkan godong salam, tambahkan garam dan juga gula ya. Boleh pakai gula pasir ataupun gula Jawa ya boleh. Sekarang kita masukkan labunya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah rada setengah mateng, kita masukkan godong katuknya. Godong katuk itu sebentar banget mateng teman-teman. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Aduk-aduk, tunggu mendidih. Kalau dirasa sudah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Ini udah seger banget. Apalagi nanti kita maemnya pakai tempe goreng string atau goreng tepung, misalnya mau tambahkan sambal juga boleh banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep masakan oseng-oseng kangkung yang simple tapi rasanya enak. Untuk maem pagi enak, sarapan ya, makan siang enak, apalagi maem malam juga enak banget. Siapkan kangkungnya, aku pakai kangkung yang kangkung akar. Ini mau kita petik-petik. Kalau sudah, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Pokoknya kalau nyuci sayur-sayuran itu harus benar-benar bersih. Sekarang kita siapkan bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai bakso teman-teman. Wah, ini nanti anak-anak yang tadinya nggak suka makan kangkung, karena ada baksonya, terus mereka jadi suka makan kangkung. Kita iris-iris baksonya tipis-tipis aja kayak gini. Misalnya nggak ada bakso sapi, boleh pakai bakso ayam atau bakso ikan, itu juga enak. Sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau pakai bawang bombay, ini karena cuma sedikit, jadi bawang bombaynya aku pakainya separuh aja. Tambahkan juga bawang merah. Terus di sini aku mau tambahkan juga bawang putih. Nanti aku mau tambahkan cabai. Misalnya teman-teman di rumah, anak-anak di rumahnya
teman-teman sana nggak suka pedes, nggak pakai cabai juga nggak apa-apa, ataupun mau ada rasa cabai sedikit tapi nggak mau terlalu pedes, bisa pakai cabai yang merah keriting, ataupun bisa pakai yang merah gede, itu juga boleh banget. Tapi kalau di sini dari anak-anak sampai yang tua tuh semuanya suka pedes, makanya selalu aku tambahkan cabai rawit. Kalau sudah diiris-iris, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Kalau sudah panas, di sini kita masukkan atau kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay sampai nanti wangi dan juga rodok layu. Nah, sekarang masukkan cabenya, aduk-aduk lagi. Terus kita masukkan baksonya terlebih dahulu. Gongsong-gongsong sebentar, baru kita masukkan kangkungnya. Jadi kalau masak kangkung kayak gini teman-teman, apinya itu wajib pakai api besar supaya nanti panasnya itu lebih merata dan juga nggak kemelirun lah. Kalau di tempatnya aku di sini ngomongnya nggak kemelirun. Kita aduk-aduk, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya ya, kayak garam. Misalnya teman-teman di rumah pakai penyedap rasa, micin ya boleh, atau pakai kaldu boleh. Aku tambahkan saus tiram nih biar lebih gurih. Aduk-aduk, udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini warnanya cantik banget, rasanya gurih. Wis nek wong Jawa ngomong ki nglawuhi tenan, siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep tumisan pare yang enak banget. Bikinnya juga simpel banget loh. Ini kita siapkan dulu parenya, terus kita belah bagian ujungnya, kita tadi buang. Nah ini bijinya juga kita buang, terus kita iris tipis-tipis. Teman-teman di rumah nggak usah khawatir, kalau pare zaman sekarang tuh yang gede-gede kayak gini tuh nggak yang pahit banget kayak pare zaman biyen tuh yang kecil tapi lebih rengket. Nah itu biasanya pahit. Nah ini nanti nggak perlu kita remetin garam atau rendam garam supaya nanti untuk ngilangin pahitnya blas ya, karena kalau maem pare pahitnya hilang semua, rasanya nggak kerasa kayak maem pare ya, jadi tetap kita ada rasa pahitnya sedikit. Nah ini kita ngirisnya juga tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya hari ini aku mau pakai dada ayam teman-teman. Misalnya teman-teman di rumah mau ganti pakai udang juga boleh, ataupun misalnya teman-teman di rumah ada bakso mau ganti pakai bakso juga boleh banget, gak apa-apa. Ini karena di rumah adanya dada ayam, ya wis kita pakai dada ayam aja, kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya ya. Aku mau pakai terasi biar nanti makin wangi, tambahkan juga cabai rawit berpedes. Rasanya kalau maem pare itu enak tuh yang pedes. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih. Ini mau kita ulek-ulek aja kayak gini. Kalau sudah diulek-ulek, sudah halus, ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Gongsong-gongsong kalau sudah wangi banget, apalagi tadi ada aroma terasinya itu yang benar-benar bikin wangi dan juga bikin rasanya jadi gurih banget. Masukkan dada ayamnya, udah kita aduk-aduk, masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, masukkan parenya, kita aduk-aduk lagi. Nah di sini kita juga tambahkan lagi tuh bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai garam, terus tambahkan gula pasir sedikit boleh, atau gula jawa sedikit ya boleh. Tambahkan juga aku pakai saus tiram biar lebih gurih. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti mateng. Kalau mau tambahkan air boleh, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kita masak lagi sampai nanti matang. Tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya teman-teman. Ada yang suka masak sayuran itu lebih empuk, ada juga kayak aku mungkin sukanya masak sayur tuh masih krius-krius. Nanti disesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah. Udah begini aja. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Percaya deh teman-teman, ini walaupun rupanya elek banget, blutuk kayak gini, tapi rasanya itu enak dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video Ibunya Kanha berikutnya ya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng sokun
yang enak dan juga gurih. Tadi sounnya kita rendam dulu pakai air dingin. Aku lebih suka masak soun direndam pakai air dingin supaya nanti nggak terlalu kelembekan. Nah, untuk bahan-bahan tambahannya di sini aku mau pakai sesim atau sawi hijau ya. Nah, ini biar tambah cantik lagi, kita tambahkan lagi wortel. Wortelnya kita potongnya rodok panjang-panjang aja, teman-teman. Kalau wortelnya sudah, di sini kita mau tambahkan juga, aku mau pakai bakso. Misalnya teman-teman di rumah mau ganti pakai yang lain seperti dada ayam ataupun misalnya nanti mau pakai udang, itu juga boleh banget. Seadanya di rumah teman-teman aja. Oh ya, jangan lupa ini kita tambahkan juga ada godong bawang biar nanti makin wangi lagi. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple. Kita bikin oseng-oseng soun itu bumbunya nggak perlu neko-neko. Kita pakai bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai. Ini cabainya aku pakai rawit dan juga ada yang merah gede. Ya, teman-teman di rumah nggak mau pedes bisa pakainya yang cabai merah gede aja, rawitnya nggak usah. Tapi kalau aku memang sukanya pedes, sak rumah itu sukanya pedes semua. Jadi kalau aku masak tuh lebih sering pakai cabai rawit. Bawang berambangnya jangan lupa. Nah, ini tadi sounnya sudah mulai empuk, ini sudah kita tiriskan. Terus kita mau tumis bumbunya ya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya, aduk-aduk sebentar. Masukkan terlebih dahulu wortelnya. Wortelnya kan rodok keras, jadi kita masukinnya di awal. Dan juga baksonya kita masukkan. Kalau sudah, kita gongsong-gongsong sawinya, kita masukkan sawinya. Ya, kalau sudah rodok layu, baru kita masukkan soun. Kalau soun udah masuk tuh masaknya nggak usah lama-lama, teman-teman. Sebentar aja. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu lainnya. Mau pakai sedikit garam, kecap, dan juga penyedap rasa. Udah tinggal disereng sebentar. Ini udah jadi tumisan soun kita hari ini. Ini cocok banget. Kita maamnya pakai nasi, teman-teman. Kalau ada boleh tambahkan endok balado. Cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video Ibu Kanha berikutnya. Bye bye. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep tumisan bayam. Biasanya kan bayamnya suka kita sayur bening ataupun mau kita bikin keluban ya atau urap. Hari ini bayamnya kita tumis aja. Kita siapkan dulu bayam, terus kita mau potek-potek. Kalau sudah, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Nah, hari ini bayamnya mau kita tumis pakai kecambah kedelai. Aku suka banget sama namanya kecambah kedelai. Bisa teman-teman di rumah nggak suka kecambah kedelai, bisa juga diganti pakai tahu kopong. Itu juga enak banget. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai yang simpel-simpel aja. Kita mau pakai cabai. Cabenya misal teman-teman di rumah nggak mau pedas, bisa pakai cabai yang gede. Ini aku tambahkan sedikit rawit supaya lebih pedas. Tambahkan juga ada bawang putih, terus ada bawang merahnya juga. Dah, bumbunya ini aja teman-teman. Kalau sudah, kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, terus bawang putih. Terus kita masukkan cabenya. Kalau bumbunya sudah wangi, sudah mateng, sekarang kita tambahkan juga ada udang rebon. Nah, ini udang rebon bikin masakan kita tuh jadi lebih gurih dan juga wangi. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu kecambah kedelainya. Kita aduk-aduk. Baru kita akan masukkan bayamnya. Masak bayam itu nggak usah lama-lama teman-teman, sebentar aja dia udah empuk. Nanti kita aduk-aduk. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya nanti teman-teman di rumah mau tambahkan seperti micin ya, itu boleh. Selera teman-teman di rumah aja. Ini kita tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit. Masa sampai nanti dirasa mateng. Kalau aku lebih suka sayuran tuh masih yang krius-krius. Teman-teman di rumah nanti disesuaikan aja. Kalau sudah siap kita sajikan di meja makan. Warnanya sayu banget. Pagi-pagi maamnya pakai lauk ini. Terus
tambahin tempe goreng sreng, itu juga udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep mie goreng yang simple, yang enak, gurih, juga buket. Kita siapkan mie-nya ya. Mie-nya pakai mie jenis apa aja sesuai dengan seleranya teman-teman di rumah. Nah, untuk bahan isiannya aku mau pakai bakso, bisa juga diganti pakai suiran ayam atau misalnya pakai sosis juga boleh. Untuk sayurnya di sini aku mau pakai sawi hijau atau cesim, dan juga aku mau tambahkan lagi kubis biar makin komplit. Kubisnya sedikit aja, kita iris rawis-rawis. Kita akan tambahkan juga ada godong bawang biar nanti lebih wangi lagi. Semua bahan kita iris-iris. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang putih, terus ada kemiri juga biar buket ya. Terus tambahkan merica. Kita ulek-ulek. Nanti kita mau pakai cabai, tapi cabainya nanti kita iris-iris aja, nggak usah diulek sama bumbu yang ini. Sekarang kita siapkan pancinya, tadi sudah tak siapkan air, sudah mendidih. Ini kita rebus mie-nya sebentar aja, rebusnya setengah mateng. Kalau sudah, sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti wangi. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak, tumis bumbunya. Kalau sudah, di sini aku mau tambahkan telur. Ini telurnya aku pakai telur bebek, bisa juga pakai telur ayam biasa yang negeri itu juga boleh. Kita aduk-aduk. Terus kita akan masukkan baksonya. Untuk sayur-sayurannya nanti dulu. Masukkan bakso, aduk-aduk. Terus kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai kecap manis, ada garam, dan juga ada sedikit gula pasir. Dan juga bisa langsung pakai micin ya boleh. Kita masukkan sayurannya, kita aduk-aduk. Kalau udah setengah layu, di sini kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus setengah matang. Nah, kenapa tadi ngerebusnya setengah matang? Karena tadi kita mau masak lagi biar nggak kelembekan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya sudah mau diangkat, nanti masukkan godong bawangnya, jangan lupa ya. Dan ini sini aku juga mau tambahkan irisan lombok rawit. Ini bagi mau yang pedes. Kalau misalnya nanti teman-teman di rumah nggak mau pedes, ya wis nggak pakai lombok rawit. Tadi di depan kita sudah pakai sedikit merica. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling cocok. Kita maem pas masih panas-panas kayak gini. Terus kita tambahkan ada acar. Terus misalnya nanti teman-teman di rumah pakai kerupuk, itu udah enak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep pelas tahu. Ini cocok banget untuk teman-teman di rumah yang lagi nggak mau minyak-minyakan, karena udah enak dan juga bergizi pula. Kita siapkan tahunya ya, aku pakai tahu putih. Tahu putihnya cari yang tawar. Sudah, di sini kita ulek-ulek sampai halus. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Bumbunya simpel aja kok. Cuma ada bawang putih dan juga merica. Ini mericanya aku suka yang merica bulat, lebih wangi aja rasanya. Tapi nanti sesuaikan aja dengan seleranya teman-teman di rumah. Pakai merica yang bubuk ya boleh. Kalau sudah halus, nih campurkan dalam tahunya tadi. Terus tambahkan lagi telur. Telur udah masuk, tambahkan juga garam. Dan juga misalnya teman-teman di rumah pakai penyedap rasa atau mau pakai kaldu bubuk ya boleh. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini aku tambahkan cabai karena aku lebih suka makanan yang pedas. Jadi tak tambahin irisan cabai, ini yang rawit dan juga yang merah keriting. Misalnya teman-teman di rumah nggak suka pakai cabai karena takut pedas, nggak usah dikasih cabai juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini mau kita bungkus. Kita siapkan daun pisang dan juga ada tum-tuman. Nah, ini mau kita bungkus dengan cara ditum. Tambahkan juga godong salam biar nanti aromanya makin wangi lagi. Nah, cara bungkusnya bisa kayak gini, ataupun misalnya teman-teman di rumah mau dibungkus kayak mau bikin
pepes itu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kita ulangin lagi caranya seperti ini. Kita akan bungkus semuanya. Ini tadi satu adonan aku jadikan 10. Nanti teman-teman di rumah mau besar kecilnya disesuaikan aja. Kalau sudah, kita siapkan kukusan. Tadi kukusannya sudah mendidih airnya, kita masukkan. Kita kukus kurang lebih selama 25 menit setelah air mendidih tadi ya. Biarkan nanti benar-benar tanak banget. Nih, sudah mateng. Ini kalau misalnya hari ini masak nggak habis, bisa diangetin untuk besok, itu masih enak lagi kok. Ini biar tambah cantik, daun bagian atasnya kita gunting-gunting. Udah begini aja, siap kita sajikan di meja makan. Ini nggak perlu lombok lagi karena sudah pedes. Tinggal siapin nasi angetnya aja sama sayur bening bayam atau sayur bening oyong, itu enak banget. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam hari ini.